Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian 38 yang mengisahkan Yehuda meninggalkan komunitas Israel, yaitu komunitas keluarga Yakub. Kemudian Yehuda mengambil istri, lalu memiliki anak. Anak yang pertama, dinikahkan dengan Tamar, namun tidak lama kemudian mati dan Yehuda menikahkan Onan, anak keduanya, dengan Tamar. Namun Onan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, lalu mati dan Yehuda menyuruh Tamar untuk kembali ke rumah ayahnya karena anaknya Sela yang laki-laki masih kecil. Singkat cerita, istri Yehuda meninggal, lalu Yehuda pun berkabung dan tidak lama setelah itu dia pergi ke Timnat. Di sana Yehuda melihat seorang wanita lalu menghampirinya. Namun ternyata wanita itu adalah Tamar dan Yehuda tidak mengetahui sampai ketahuan oleh Yehuda bahwa Tamar mengandung dan Yehuda memerintahkan bahwa untuk dibakar. Setelah diperiksa, maka ketahuanlah bahwa wanita yang pernah ditemui Yehuda itu adalah Tamar. Tamar adalah wanita yang dihampirinya ketika di Timnat, seperti yang terdapat dalam pasal 38 ayat 25 sampai dengan 29. Waktu itu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap, meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Dari cerita ini kita melihat bagaimana berdosanya Yehuda ketika dia telah meninggalkan saudaranya, meninggalkan komunitasnya, lalu menikah dengan orang yang bukan sebangsanya. Kemudian Yehuda menghampiri Tamar menantunya. Selain itu Tamar juga didapati berdosa karena mengandung dari ayah mertuanya. Suatu gambaran keberdosaan manusia yang sangat menjijikan di hadapan Allah. Namun, kita akan sangat terperangah ketika kita melihat dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, Yehuda dan Tamar masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Selain itu juga anak Yehuda dan Tamar yaitu Peres juga masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini merupakan kisah penebusan Yesus Kristus bagi umat manusia yang berdosa. Karena Allah datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa, dan untuk menyatakan ada harapan bagi mereka yang berdosa. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita untuk menyadari betapa berdosanya kehidupan manusia, sehingga keselamatan itu hanya dapat dimiliki melalui penebusan oleh Yesus Kristus yang menerobos kuat yang ditandai dengan pencurahan darahnya di kayu salib. Penebusan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah harapan bagi setiap orang yang terhilang, yang tersesat. Yesus Kristus adalah harapan bagi orang-orang yang dihina karena keberdosaannya dan yang dianggap sampah bagi dunia. Pengharapan karena hanya oleh penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada penyembuhan, dan ada penghiburan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus selalu ingat akan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai saat ini kita pun masih terus bergumul dalam dunia yang sudah rusak. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, apapun kondisi hidup saudara saat ini, tetap sadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan kita manusia dalam tubuh dosa kita akan terus bergantung pada kasih karunia Tuhan dan selalu mau merendahkan diri, mengakui dosa-dosa yang dilakukan dan selalu percaya kepada Tuhan yang setia dan adil yang akan mengampuni dan terus menyucikan kita dari setiap perbuatan-perbuatan jahat.
Karena hidup kita saat ini adalah proses dalam pengudusan diri kita untuk terus-menerus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Moral kita dituntut untuk menjadi serupa seperti moral Kristus. Sehingga setiap kita yang menyadari bahwa hidup kita berdosa, kita akan selalu membutuhkan Kristus dalam hidup kita untuk proses pengudusan hidup ini. Itu sebabnya di dalam proses hidup ini harus selalu berharap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia mungkin menekan dan mencoba menghancurkan kita, melemahkan iman kita, mencoba menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Namun, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Oleh kasih karunia-Nya, kita diselamatkan dan pada saatnya nanti kita akan hidup dalam kekekalan bersama Allah Bapa kita di surga yang mulia. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.